Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sudah masuki hari ke-20. Kalau kata orang-orang, ini masuk fase yang ketiga, babak final, di mana di babak final ini sudah mulai banyak kemajuan di masjid. Artinya safnya tambah maju. Kalau kemarin ada kemunduran, tapi semakin hari semakin ada kemajuan. Sedikit demi sedikit sudah mulai ada jamaah yang menghilang. Nanti setelah Idul Fitri, pengurus masjid akan bikin pengumuman, telah hilang jamaah sholat tarawih kami. Diperkirakan hilang sejak mulai tanggal sekian sampai tanggal sekian. Mohon yang melihatnya antar ke tempat kami kembali. Disediakan hadiah sepantasnya dan tidak akan dituntut. Udah kita antar, dituntut lagi nggak mungkin. Dan itu terjadi bukan di satu tempat dan bukan di satu masjid, tapi semua tempat dan semua masjid. Mungkin yang tidak berkurang itu adalah jamaah Masjidil Haram sama Masjid Nabawi. Karena semakin akhir Ramadan itu justru semakin penuh, bahkan melebihi haji. Inilah luar biasanya. Magnet di sana itu memang tidak akan bisa diganti oleh siapapun. Dan itu membuat Abraha itu jadi cemburu. Nah, kita jangan cemburu sama Masjidil Haram. Abraha nanti kita jadinya. Nanti diserang sama Allah dengan burung ababil, mati kita. Nggak tanggung-tanggung Abraha matinya itu. Dikatakan faja'alahum ka'asfim ma'kul. Tubuhnya seperti daun yang dimakan ulat. Kayak mana daun dimakan ulat? Bukan lubang, bolong. Mana bedanya lubang sama bolong? Kalau lubang nggak tembus, tapi kalau bolong tembus. Makanya telinga dibilang lubang telinga, hidung dibilang lubang hidung. Karena nggak tembus, kalau tembus bolong dia nanti. Nah, alhamdulillah kita masih bisa menjadi peserta Olimpiade pertandingan ini. Artinya kita masih masuk di babak final dan ini langka ini. Imam itu kadang-kala kalau di awal-awal tarawih itu masih panjang-panjang ayatnya. Karena dia ikut Nabi. Nabi itu kalau mau sholat tengoknya di belakang anak muda semua, para penghafal Quran, itu panjang-panjang ayatnya. Tapi kalau di belakang ditengok sudah orang tua yang sudah mulai lemah, itu pendek-pendek. Nah, tadi Pak Imam tadi ke belakang, tua semua rupanya di belakang. Makanya pendek-pendek ayatnya. Kalau semua di belakang anak muda, panjang di bawahnya itu. Nah, tapi lumayan lah, agak pendek pun jadilah kita kan. Karena yang namanya ayat Quran ini, semakin banyak ayatnya, semakin banyak hurufnya, semakin banyak pula pahalanya. Nah, diturunkannya Al-Quran itu, yang pertama adalah untuk menjadi pedoman hidup kita, dan dia akan menuntun jalan kita nanti menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, Ramadan ini kan juga disebut dengan syahrus sadaqah, bulan bersedekah. Biasanya di masjid-masjid itu pasti diumumkan jumlah tabungan malam kemarin sekian. Sisa jumlah tabungan dari mulai malam pertama sampai malam ini berjumlah sekian. Itu pasti disebutin. Supaya apa? Transparansi. Tapi ada satu masjid yang nggak pernah sebutin itu. Masjid kecil lebih, nggak pernah sebutin. Karena memang nggak ada celengan. Dari mana semuanya? Ya dari pengurusnya tadi, terutama anak Pak Harun yang hari ini melanjutkan. Mau banyak apapun aku, mau berapa banyak berapa. Kalau ada menyumbang, beliau selalu bilang, tolong berikan ke masjid lain aja. Di sini insya Allah masih ada. Makanya nggak pernah ada pengumuman. Jadi nggak pernah ada yang curiga kemana duitnya dibawa. Hari ini 1000 perak pun bisa dibuat kita. Ada model kita ketika kenapa nggak pernah datang lagi di situ, nggak pernah disebut nama saya. Saya pernah ada kasih, tapi nggak pernah dibilang. Ada orang yang takut kalau disebut. Kenapa? Tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Tangan kanan ini nggak pernah tahu tangan kiri mana yang kapan diambil. Tangan kiri juga nggak pernah tahu kapan tangan kanan memberikan. Ibaratnya sedekah ini seperti sedekah apa? Sedekahnya penyu. Penyu itu mirip kayak kura-kura. Bedanya kakinya pasti beda. Kakinya, kalau kura-kura itu kakinya bulat begitu. Kalau penyu itu kayak sirip ikan. Kura-kura hidupnya di daratan,
umurnya panjang. Tapi kalau penyu itu memang dari dalam lautan. Penyu tadi ini di lautan yang paling dalam dan dingin, dia berenang ke pantai. Sampai di pantai dia naik ke atas pasir. Sampai di atas pasir dia korek lubang, tetap sendiri. Gak ribut-ribut, gak ada ngomong sedikit pun. Sendiri aja dia korek lubang. Kemudian dia bertelur. Telur penyu yang didapati di Pulau Banyak atau di Pulau Aceh, ada yang pernah di daerah Lepung ke sana itu penyu yang kecil. Ya kan? Dia telurnya paling banyak cuma 100 butir. Tapi kalau penyu yang di Alaska di sana itu, atau yang di daerah-daerah memang musim dinginnya kuat sekali, itu penyunya besar. Umur penyu ini bisa sampai ratusan tahun. Bahkan ada yang pernah didapat itu penyu yang berusia 500 tahun. Telurnya sampai 300 butir, paling sedikit. Nah, penyu tadi setelah bertelur, dia tutup balik. Kemudian dia turun ke pantai, berenang balik lagi dia ke lautan yang dalam. Dia betul-betul tawakal tuh Allah di situ dia. Ya Allah, aku titipkan anak keturunanku di sini. Kalau memang dia menjadi keturunanku, maka dia akan kembali ke lautan bersama. Kalau tidak menjadi keturunanku, maka dia akan menjadi rezeki bagi orang yang menemukannya. Dia nggak pernah tengok. Ini model bapak nggak tanggung jawab juga nih, habis kasih nggak ada yang tengok-tengok lagi. Ada juga bapak kayak penyu juga. Waktu beranak, habis dia kasih persis kayak flash disk, tahu flash disk ya, colok di laptop, dan itu hilang tak kemana-mana. Itulah bapaknya gitu ya. Yang menderita siapa? Laptop. 9 bulan laptop itu tahan kan. Udah lahir, ditengoknya juga, dijaganya juga. Bapak tadi flash disk nggak pernah tengok-tengok dia. Kapan dia sekali lagi? Kalau butuh colok lagi, ya, itulah flash disk itu. Makanya ada orang tua yang hari ini nggak pernah tengok lagi anaknya. Kan sehingga dikatakan anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, terutama ayahnya, anak ini labil. Kadang-kala dia kasih tahu nggak mau dengar, kadang-kala dia membantah. Nah, ini karena kurang kasih sayang dari seorang ayah. Nah, kembali lagi ke penyu. Kita bukan ngomongin ayah, ini penyu balik lagi. Besok paginya ternyata ada nelayan datang. Di bawah bambu kecil tuh dia colok, cerap. Dapatlah suara. Itu dibuka. Begitu dilihat telur penyu putih warnanya, satu kalimat keluar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Malamnya dia sudah berdoa, ya Allah, mudahkan rezeki hamba hari ini. Karena hamba kepingin menyenangkan hati keluarga hamba. Biar anak-anak hamba bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, biar dia bisa menyambut hari raya dengan gembira. Itulah rezeki yang Allah kasih. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Rezeki dari arah yang enggak pernah disangka. Siapa yang sangka dia bakal dapat rezeki di sana. Telur penyu ini satu paling minimal harganya hari ini 10.000. Kalau sudah dimasak malah payah, ada 20.000 satu butir. 10.000. Gak usah kita bilang sampai 300 yang paling sedikit, yang 100 aja lah nih. Kalau 10.000 kali 100, 1 juta dia dapat uang. Satu tempat, mungkin kata paling banyak di situ mungkin cuma hanya satu penyu. 1 juta dia dapat rezeki. Pertanyaannya sama persis kayak tangan kanan dengan tangan kiri tadi. Nelayan ini pun gak pernah tahu dia sampai kapanpun penyu mana yang bertelur, yang sudah bisa menjadi wasilah dia mendapatkan rezeki hari itu. Nelayan ini gak pernah tahu penyu mana yang kasih. Penyu tadi juga gak pernah tahu nelayan mana yang dapat. Nah, inilah sedekah. Sedekah yang terbaik. Dan ini sudah ada di zaman Rasulullah. Ada satu orang laki-laki mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, selama ini aku selalu mendapatkan bahan makanan di depan rumahku setiap hari ya Rasulullah. Tapi selama 1 minggu ini ya Rasulullah, aku gak pernah dapat lagi. Itu kenapa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Apa kamu nggak tahu siapa yang memberikannya? Tidak ya Rasulullah. Sampai hari ini kamu juga belum tahu siapa yang memberikannya? Tidak ya Rasulullah. Itulah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini adalah orang kaya yang paling takut dengan harta. Dia bukan satu tempat, hampir semua orang miskin yang ada di Madinah itu dia taruh tuh bahan makanan, dan mereka nggak pernah tahu. Abdurrahman pun nggak pernah kasih tahu. Persis kayak ini. Banyak diam. Orang kita nggak suka. Kenapa? Nggak terkenal. Orang kita kalau sedekah udah sedikit live lagi di IG. Hai guys, IG tengah sumbang.
Satu dunia tahu, yang terima mukanya merem karena malu dia. Yang nyumbang senang. Ada model orang seperti ini. Ini ibaratnya seperti apa? Seperti ayam. Tahu ayam? Ayam betina tuh belum bertelur udah berkotek. Petak petok. Yang punya ayam tahu, oh ini mau bertelur dia nih. Disiapinlah kotak, ditaruhlah jerami. Bahkan kalau di kampung saya dicek dulu, ditangkap ayam ini, dicolok pakai jadi klik, oh ya udah sampai bertelur, kurung terus. Kalau nggak dikurung bertelur tak mana-mana. Ternyata jadi kelingking ini daya pengecekan udah jadi, oh iya. Nah, ini paling bahaya nih, jadi kelingking kiri, nggak mungkin jadi yang lain. Jadi kelingking kiri. Kita dengan malaikat mungkar nakir itu nanti kalau diazab sama dia, disiksa dia, tenggelam kita 100 meter. Itu dicokelnya bukan pakai beko, pakai jadi kelingking kiri, keluar balik. Berarti kita kayak telur ayam lah balik. Setelah ditaruh, ayam tadi pun bertelur. Begitu dia bertelur, jangan dia tanya kayak mana, tambah ribu dia. Petak, petok. Bukan cuma dia, ayam jantan juga ikut kasih semangat. Bukan cuma 2 ayam ini, 1 kandang ikut kasih semangat. Bukan cuma 1 kandang, ayam tetangga juga ikut. Akhirnya 1 kampung tahu semua ayam kita bertelur. Berapa telurnya? 1. Berapa harganya? 3.000 cuma. Paling banyak dia bertelur 15 butir. Kali 3 45.000. Saya kan kalau sahur kan tiap pagi 3 butir kurma, 3 butir telur rebus. Itu nanti ada guru tuh. Lalu saya tanya, udah ada 10 butir, belum terkumpul semua Pak. Lama juga rupanya ngumpulnya 10 butir. Ini jangan tanya, sedikit tapi ributnya bukan main. Namanya nggak disebut, ribut lagi dia. Malah aku udah nyumbang berapa? 10.000. Nah, udah ribut lagi 10.000. Orang begini ada juga kadang-kadang dia diam, pakai inisial hamba Allah. Tapi lengkap, hamba Allah, Jalan Patimuran nomor 157, rumah paling ujung, pagar kuning, pintu warna hitam. Ada lengkap. Akhirnya satu dunia tahu juga. Bukan tidak boleh. Tapi kenapa Abdullah bin Auf nggak mau? Khawatir nanti timbul riya, sehingga tidak menjadi ibadah. Khawatir nanti di situ masuk pintu setan, sehingga tidak bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sedekah bisa membebaskan kita dari api neraka. Sedekah bisa juga akan merubah takdir kehidupan kita. Ditakdirkan kita mungkin meninggal umur 60, ternyata dengan sedekah dan doa kita bisa saja Allah tambah menjadi 70. Dan kita tidak pernah tahu. Dan dari semua sedekah kita tidak tahu di mana yang ikhlas. Sehingga dia bilang, saya ikhlas kalau 1.000, Ustaz, dia boleh juga. Sehingga kalau takut diketahui orang, sedekahnya dia tutup. Udah 1.000 tutup lagi. Makanya saya sering tengok kalau orang sedekah di celengan itu, dia tutup, itu masih 1.000 tuh. Kenapa? Untuk menutupi keriaannya, jangan sampai sombong. Yang 100.000 nggak ada tutup. Dia pegang uang 100.000, dia tanya, celengan mana celengan? Nah, sambil pegang uang 100.000. Nah, jamaah dimuliakan Allah. Sedekah terbaik itu apa? Memberi makan. Makanya kalau kita pikir-pikir, memberi makan ini kenapa sedekah yang terbaik? Apa kata Sayyidina Ali? Makanan yang kamu berikan kepada orang yang sedang kelaparan. Kita puasa nggak lapar, cuman kita latihan lapar. Kita seperti aktor berperan jadi orang miskin. Kita bilang ternyata lapar gak enak. Iya, begitu buka puasa balas dendam kita. Apa yang dijual di pasar ada semua di atas meja kita kan. Makanya sholat paling berat kenapa sholat maghrib? Kenyang. Beratnya bukan main sholat maghrib di bulan Ramadan. Memberi makan. Apa kata Sayyidina Ali itu? Memberi makan orang yang sedang kelaparan, betul-betul kelaparan, itu seperti membangun 100 masjid. Bukan sedikit. Hari ini kan rakyat Palestina itu dibom lagi. Memang Israel itulah orang Yahudi ya. Hobi mereka itu mengingkari janji. Lagi gencatan senjata, dia masih tangkapin orang. Lagi gencatan senjata, dia masih tembakin orang. Ini kemarin yang dia lewat 300 orang meninggal dunia. Ngungsi lagi. Kalau orang Islam duluan yang melakukan, udah dibilang Islam teroris. Tapi kalau Yahudi aman. Ya kenapa? Maklumlah si Trump itu kan, apa namanya itu? Yang pas kan di Trump aja itu. Dia membela itu. Dia yang membekengi semuanya. Makanya kenapa orang Yahudi ini merasa di atas
segalanya, karena masih ada yang menjadi bagian daripada dia. Nah kembali kita lihat, mereka itu kan hari ini mulai lagi, siapa yang mau kalau seandainya ada yang apa namanya itu fidyahnya, kasih ke sana atau sedekahnya, karena memang mereka betul-betul kelaparan, nggak ada bahan makanan. Nah ketika kita memberikan ini kata Sayyidina Ali tadi, lebih bagus daripada bangun 100 masjid. Karena kita yakin dan percaya di tempat kita gak ada yang kelaparan seperti itu. Kita ketika buka puasa, ada yang kita makan, ada yang akan kita masak, ada yang harus kita olah, semuanya ada. Mudah kita dapatkan. Mereka di sana udah gak ada. Kalau ada pun payah, kalaupun ada gak cukup, kalaupun ada resikonya kematian. Nah oleh karena itu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersedekah ini bagian daripada Ramadan, karena Ramadan itu namanya banyak, salah satunya Syahrus Sadaqah, bulan bersedekah. Kita kan ada juga ngantar makanan ke masjid. Seberapalah kita antar. Kadang-kala keplor itu datang ke rumah kita, Pak, Bapak gak ada Pak keplor, kata ibu. Oh ya Bu, tolong titip ya untuk Bapak, nanti sore untuk berbuka puasa bawa air sama kue. Si ibu pun bilang, Pak, tuh ada surat dari Pak Keplor. Begitu tuh. Kapan diantar? Dari pagi, Bapak nggak ada. Ini tuh apa nih? Antar kue ke masjid. Itu apa? Buka puasa di masjid. Ada orang buka puasa di masjid? Iya. Memang istrinya nggak masak? Nggak tahu, pokoknya kata Pak Keplor tuh. Di gimana? Udah beli kue aja. Kue apa Pak? Bakwan. Nggak usah pakai udang. Udah bakwan nggak usah pakai udang. Ya apa rasanya? Begitu diantar 10 biji, itu besok pagi subuh masih ada tuh, cuma termakan setengah aja, gigit setengah aja, habis itu ditinggal di situ. Karena yang gigit itu daerah kemana enak? Enggak disentuh. Jangankan orang tadarus semuanya, orang buka puasa aja yang lagi lapar nggak tersentuh. Yakin kita dapat pahala. Coba kalau seandainya ini kayak mana Pak? Beli kue apa? Kue pai. 4.000 Pak satu, ada nggak apa-apa. Berapa biji? 5, kok 5? 100. Dari mana duitnya? Ada, beli aja 100, antar ke masjid. Buka puasa cuma 10 orang, diantar 100. Paling sanggup makan satu orang 20 cuma berkurang, sisa 80. Sama pengurus masjid, nggak ada apa-apain, dibawa masuk balik ke dalam ruangan, disimpan dulu. Selesai Isya, Tarawih dan Witir, dikasih keluar lagi. Siapa yang makan? Pak Imam, Pak Kecil, Tuh Habib. Habis itu ada penceramah, ada Bilal. Adalah 20 orang duduk makan lagi di situ, sama minuman yang dibawa. Paling banyak 2 juga lagi. 40. Tadi 20, ini 40, 60. Masih ada sisa 40 kayak mana? Anak tadarus. Bapak-bapak pasti bilang, anak tadarus juga dikasih makan. Coba bapak tadarus gak ada apa-apa. Mana pengurus masjid? Apapun gak ada. Anak-anak juga itu. 40 anak-anak tadarus itu Pak. Jangankan 40, 400 habis. Lapar juga dia. Suara tadarusnya itu terdengar mengiringi tidur kita. Saya tadi pagi terbangun itu jam 1. Gak ada suara ngaji. Sampai saya pikir, apa malam Lailatul Qadar? Biasanya sampai subuh ada terdengar. Pagi itu kok ada hening gitu. Mungkin karena Lailatul Qadar Allah bikin ngantuk kita semua, nggak ada lagi yang tadarus. Saya waktu ditanya kayak mana Ustaz orang tadarus itu sampai subuh, boleh-boleh aja kalau yang ngaji kayak Muhammad ZA, bisa tidur kita. Tapi kalau kayak kakek-kakek yang viral di video itu, dia ngaji, kita, itu yang lagi hamil langsung prematur lahir itu juga. Yang lagi sakit jantung meninggal karena serangan jantung. Bukan tidak boleh. Karena Al-Quran ini ketika dibacakan dengan suara yang merdu, dia bisa melembutkan hati. Sayyidina Umar itu keras orangnya, dia bawa parang membunuh Nabi. Begitu dengar suara surat Toha yang dibacakan sama adiknya, lembut langsung. Nabi saja yang diturunkan Al-Quran itu minta Ibnu Mas'ud yang suaranya paling merdu, iramanya paling enak, tolong bacakan Quran itu. Makanya imam itu kan pasti dicari kalau yang sholat tarawih itu yang bagus-bagus, yang merdu-merdu. Nggak mungkin imam yang lurus-lurus saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Itu kalau kayak kita tahu kita ghairil maghdubi alaihim, kita pun amin. Itu anak-anak langsung asik. Jadi makanya kalau kita mendengarkan bacaan Quran, kenapa bagus, dapat pahala. Nah, tapi kapan? Selama bacaan Qurannya bagus. Tadi kayak Muhammad Zidane tadi. Itu kalau di masjid lain kenapa orang suka? Ketika di masjid lain orang didatangkan haflah Quran itu kenapa orang senang? Karena Quran itu memang sudah jaminan. Nah, sedekah kita juga yang bagus apa? Kita beli Quran, taruh di masjid. Gak usah banyak, dua aja, satu di depan, satu di belakang. Siapapun yang baca Quran kita, dia dapat pahala. Kita yang taruh Quran juga kebagian pahala. Padahal kita gak gaji. Dengan luar biasanya ketika mewakafkan sesuatu. Oleh karena itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan ini kesempatan kita untuk mengumpulkan pundi-pundi amal, bukan dari amalan kita semata, tapi dari orang lain yang mendapatkan manfaatnya. Ketika kita memberi makan orang yang puasa, kata Nabi apa? Kita mendapatkan pahala yang sama dengan mereka, dan pahala mereka tidak berkurang. Ya kan? Kalau kita taruh aja maunya nasi di sini ada, atau kosa nasi lah, kita bilang kuih 3 potong ditambah dengan air minumnya, mau yang panas, mau yang dingin, mau yang manis atau yang biasa, kita taruh. Orang bisa terhilangkan dahaganya, orang bisa di situ mungkin ketika dia tidak punya kemampuan, tapi dia bisa beraktivitas, dia bisa beribadah, setelah itu dia dapat pahala, kita juga yang meletakkannya dapat pahala. Inilah hebatnya sedekah. Oleh karena itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung Ramadan baru hari ke-20, masih ada 10 hari ke depan. Ini mumpung masih pagi, artinya kita sudah bisa rencanakan, saya mau bawa apa nanti ke masjid. Walaupun bukan giliran kita, tidak ada salahnya kita bawa aja 1 kotak air minum gelas itu, taruh di sudut sana 1, sudut sana 1, atau pintu belakang 1. Siapapun yang sholat kehausan, dia ambil minum tadi, dia minum lalu dia segar kembali dan sanggup melanjutkan sholatnya, dia dapat pahala, kita yang meletakkannya juga kebagian pahala. 1 kotak itu ada 40 buah, 40 orang. Tapi Ustaz, anak-anak sini enggak, diambil, dia main semprot-semprot, enggak dapat dosanya kita, kadang-kadang. Anak-anak tuh biar aja lah semprot-semprot. Itu memang dunia dia, itu memang kesenangan dia. Makanya saya kalau seandainya lagi ceramah, anak-anak lari-lari, nggak terganggu saya. Kapan saya terganggu? Kalau bapaknya lari, baru ini udah berapa hari stres nih, kan begitu kita pikirkan. Kenapa kalau udah mulai ada penghuni lain lagi nih? Saya lagi ceramah, anak tuh guling-guling di depan saya nggak terganggu. Waktu saya lagi ngisi ceramah untuk ibu-ibu, memang guling-guling di depan saya, dia tidur-tidur, dia santai aja, saya sedikit pun nggak terganggu. Kapan saya terganggu? Kalau mamanya guling-guling. Ngapain mamanya guling-guling? Di rumah mah nggak ada guling dia. Baru kita terganggu, konsentrasi hilang. Tapi kalau anak-anak memang dia, makanya nggak usah diusir dia aja. Paling dibina, diarahkan.